dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sahabat, sadar atau tidak, ada banyak orang percaya yang selalu terpaku pada kehidupan di masa lalu. Padahal masa lalu adalah sesuatu yang sudah lewat, yang tidak mungkin terulang kembali. Seharusnya kita fokus pada hari ini sebagai persiapan untuk menatap masa depan yang jauh lebih penting daripada masa lalu. Hari depan membuka banyak kesempatan bagi kita dalam hal perkembangan dan perbaikan hidup di dalam Tuhan. Belajar dari seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, sehingga tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Namun sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Sahabat, fokus itu penting agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan atau sasaran. Perhatikanlah, sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada sebuah titik tertentu akan mampu membakar kertas, sampah, atau jerami kering. Bahkan dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat hebat. Itulah gambaran dari kekuatan suatu fokus. Begitu pula dalam menjalani hidup kekristenan, kita harus fokus kepada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus, dan mengerjakan panggilannya. Seperti ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Sahabat terkasih, untuk mencapai kemajuan dalam hidup kekristenan atau kedewasaan iman, kita harus belajar dari masa lalu dengan segala kegagalannya. Namun, kita tak boleh dipengaruhi oleh masa lalu itu. Selama kita masih dipengaruhi dan bergantung pada masa lalu, atau kita hidup di masa lalu, sulit bagi kita untuk memperoleh kemajuan yang berarti. Sebab memori kita selalu melekat pada masa lalu. Mengapa demikian? Karena yang sering kali melekat di memori kita adalah hal-hal negatif, sehingga bayang-bayang ketakutan dan kegagalan tersebut menciptakan rasa takut dan rasa enggan untuk melangkah ke depan. Kita patut meneladani Rasul Paulus, seperti yang dia tulis dalam Filipi 3 ayat 13-14. "Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Tuhan ingin kita benar-benar meninggalkan cara hidup kita yang lama dan hidup dalam pertobatan. Sahabat, bertobat berarti hidup kita berubah 180 derajat. Jika selama ini kita masih melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi, berarti kita belum bertobat. Alkitab menasihatkan dalam 2 Korintus 6 ayat 17, "Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Mari kita belajar dari kehidupan Paulus. Dia melupakan apa yang di belakangnya, dan dia mengarahkan diri kepada tujuan hidupnya, yaitu panggilan surgawi. Paulus tidak menoleh ke belakang, tidak menoleh kepada hidup yang lama. Masa lalu telah dikubur dalam-dalam. Bahkan ia pun berkata, "Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya."